Assalamualaikum. Halo Sobat Literasi. Bertemu lagi dengan saya Putri Rudianti, seorang mahasiswa jurusan PGSD IP Garut. Dan kali ini saya akan melanjutkan review minggu kedua dari buku Eden Shore. Dan kali ini saya akan mereview dari mozaik kelima sampai mozaik ke-11. Pada mozaik kelima ini kita melanjutkan kisah seorang anak bernama Akil yang usil karena ayahnya sudah lelah untuk mengubah nama Akil ini. Jadi ayahnya memberikan kesempatan untuk Akil untuk mengubah namanya, untuk mencari namanya sendiri. Dan Akil mendapatkan namanya dari sebuah berita usang. Dalam berita tersebut ada seorang wanita di Italia yang membuat pusing kepolisian di sana karena wanita ini memanjat tiang telepon hanya untuk meminta Elvis Presley membalas suratnya. Dan nama wanita itu adalah Adria Galliano. Akil kepikiran nih, punya ide. Nama aku Adria aja. Plot twistnya tuh di sini. Jadi Akil, anak yang kita kenal, adalah seorang penulis buku Laskar Pelangi, yaitu Adria Hirata. Berarti buku ini adalah kisah tentang Adria Hirata ini sendiri. Lanjut, di mozaik ke-6, Adria ini bertemu dan jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Aling yang membuat dunianya menjadi lebih indah, menjadi berwarna, dan dia termotivasi untuk menjadi better person. Dan pada mozaik ke-7, dia juga mendapatkan motivasi lainnya dari seorang guru seni di sekolahnya untuk menjelajahi Eropa bersama sahabatnya, yaitu Araif. Adria dan Arai ini sempat kerja sambil kuliah, dan pada akhir kuliahnya Adria ini merasa pekerjaannya sebagai pengatur muda pos ini merasa monoton. Dia tidak mau hidupnya terus monoton sampai akhir hayatnya seperti ini. Dia ingin merasakan kehidupan sebenarnya, ingin merasakan tantangan, ingin mengetahui berbagai macam pengetahuan. Pada akhirnya Arai dan Adria ini mendapatkan beasiswa untuk S2 ke Prancis beratasnamakan Dr. Woodward. Di Prancis sendiri, Adria dan Arai ini menempuh berbagai macam kesulitan di sana. Dari mulai bertemu dengan Simon, seorang pria yang angkuh, yang tidak peduli dengan orang lain, dia hanya peduli dengan urusannya sendiri. Jadi waktu itu ketika Arai dan Andrea memasuki ruangan Simon, Simon ini bilang bahwa dia sibuk. Kalian kesini aja besok. Mereka udah jauh-jauh datang dari Indonesia ke Eropa, mereka cuma dibilang begitu doang sama si Simon ini. Dan besokannya melewati dinginnya malam, karena waktu itu bulan Desember kan, musim salju, bertaruh nyawa dengan cuaca ekstrim di sana yang tembus 16 derajat Celcius di sana. Akhirnya mereka bertemu dengan Dr. Woodward-nya itu sendiri. Dan Dr. Woodward nih bingung, ini kenapa anak berdua masih di sini? Bukannya di Simon ya? Dan saat itu juga si Simon yang tadi angkuh, yang tadi kasar sama Adria dan Arai, akhirnya ciut di depan atasannya sendiri. Pelajaran pertama, jangan pernah menilai seseorang dari covernya. Kedua, jangan meremehkan seseorang. Ketiga, kita sebisa mungkin bantu orang lain kalau misalkan orang lain itu butuh bantuan kita. Untuk dari mozaik ke-5 sampai 11 ini, saya menemukan plot twist dan cerita-cerita menarik ternyata dari buku ini. Setelah saya baca 1/3 dari buku ini, ternyata buku ini benar-benar menarik dan mengajarkan beberapa pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya. Untuk minusnya sih, yang sebelumnya saya katakan bahwa buku ini sedikit bertele-tele dalam menjelaskan sesuatu dan terlalu banyak menggunakan kata-kata puitis sehingga kita memerlukan pengulangan bacaan hanya untuk mengerti maksud dari bacaan tersebut. Segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti atau salah ucap. Dadah, bye-bye!